ketemu lagi kita di integrasi antar aplikasi Office. Oke, materi kita kali ini kita akan mempelajari tentang integrasi. Oke. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari untuk materi integrasi yang pertama yaitu mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, yaitu pengolah kata, angka, dan presentasi. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah membuat laporan yang membutuhkan integrasi objek berupa teks, data dalam bentuk angka maupun visualisasi chart atau grafik, gambar atau foto. Dan yang ketiga, kompetensi dasar kita adalah memakai fitur lanjut aplikasi Office. Nah, tujuan pembelajarannya dengan mempelajari materi ini, maka siswa diharapkan mampu mengenal lebih dalam tentang integrasi antar aplikasi Office. Nah, tujuan yang kedua adalah membuat grafik dengan menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Yang ketiga, memakai fitur lanjut aplikasi Office untuk membuat hyperlink di PowerPoint ke Microsoft Word. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi pengertian integrasi atau integrated system. Pengertian dari integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Sistem terintegrasi merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional. Sistem integrasi akan menggabungkan komponen dari sub-subsistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari subsistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem. Nah, secara umum ada 4 cara untuk mengintegrasikan aplikasi satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu dengan cara pemanggilan prosedur atau function. Aplikasi yang akan melayani harus menyediakan mekanisme agar bisa dipanggil aplikasi yang lain. Kemudian cara yang kedua dengan melakukan messaging, yaitu aplikasi saling terhubung satu sama lain dengan bertukar pesan. Oke, cara yang ketiga dengan melakukan sharing database, yaitu pengirim dan penerima akan menggunakan database sebagai media pertukaran data. Pengirim akan menaruh datanya ke suatu tabel di database untuk kemudian dibaca oleh penerima. Nah, cara yang keempat itu adalah file transfer. Mekanisme yang format file dan struktur data di dalamnya sudah ditentukan. Nah, demikian juga dengan lokasi penyimpanan file dan aturan penamaannya. Dari keempat cara integrasi di atas, pemanggilan prosedur atau function dan file transfer itu merupakan cara yang paling sering digunakan dalam mengintegrasikan sesama aplikasi Microsoft Office. Jadi yang diingat adalah cara yang paling sering digunakan dalam mengintegrasikan sesama aplikasi MS Office yaitu pertama pemanggilan prosedur atau function, yang kedua file transfer. Nah, antar aplikasi MS Office memungkinkan untuk dilakukan integrasi
Contohnya integrasi Word dan Excel. Oke, nah sekarang kita mengenal dulu apa yang dimaksud dengan Microsoft Word. Microsoft Word itu adalah merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata, ya. Aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata. Oke, sekarang kita perhatikan gambar di sini ya. Nah, ini merupakan lembar kerja dari Microsoft Word. Nah, kalian perhatikan menu-menu yang terdapat di dalam Microsoft Word. Nah, kita lihat itu ada toolbar, quick access toolbar ya. Kemudian ada menu toolbar. Nah, kemudian ya terdapat juga dia ruler ya, ada ruler. Nah, kalian perhatikan ini di dalam menu bar itu terdapat menu-menu file ya, ada file, ada home, insert, page layout, reference, mailing, review, view, add-ins. Nah, kemudian quick access toolbar ini adalah nih dia gambarnya ya, yang ada simbol atau icon dari Word, kemudian ada gambar atau icon save, kemudian ada icon undo, dan kemudian ada icon redo. Itu merupakan quick access toolbar. Nah, kemudian ini minimize, maximize dengan close itu adalah toolbar sizing ya. Kemudian nah ini adalah lembar kerja atau dokumen area. Kemudian ini adalah status bar. Kemudian ini adalah view button ya. Kemudian ini adalah tombol zoom control. Ya, ini dialog box launcher. Oke. Nah, yang semacam penggaris itu kita sebut dengan ruler. Ruler ada dua, ruler horizontal dan ruler vertikal. Oke, itu bagian dari lembar kerja Microsoft Word. Oke. Kemudian integrasi antar Microsoft Word dan Microsoft Excel. Dalam pembuatan biodata menggunakan mail match ya. Jadi integrasi antar MS Word dan MS Excel itu dilakukan ketika kita membuat biodata itu menggunakan mail match. Nah, sekarang mail match itu apa? Mail match itu adalah fitur yang membantu kita untuk pembuatan surat massal yang ditujukan kepada orang banyak ya. Nah, contohnya ya, mungkin ketika kalian seorang anggota OSIS ya, mungkin seperti itu, kemudian kalian ditunjuk untuk membuat surat undangan kepada anggota atau kepada orang tua misalnya ya. Nah, satu surat ya, kita membuat satu format surat bisa kita kirim untuk ke banyak orang ya, ke banyak siswa. Kita cetak untuk ke banyak siswa, misalnya seperti itu. Ya, kita butuh yang namanya mail match. Kita menggunakan fitur mail match. Jadi kita nggak akan capek-capek membuat banyak surat, ngeprintnya banyak surat, ya sudah tercantum nama dan kelasnya di situ. Ya, seperti itu ya. Oke, nah untuk membuat mail match kita butuh dua file. Ya. File yang pertama itu adalah dokumen utama. Nah, dokumen utama dan sumber data. Apa itu dokumen utama? Dokumen utama adalah satu file yang isinya merupakan naskah utama. Nah, kemudian sumber data itu merupakan file yang digunakan untuk menyimpan data yang nantinya akan dimasukkan ke naskah utama, ke dokumen utama, ya. Jadi sumber data ini akan dipakai atau digunakan untuk ke dokumen utamanya. Kemudian langkah-langkah membuat surat mail match ya. Yang pertama itu adalah kalian membuat dulu file sumber datanya atau disebut dengan source data. Nah, contohnya di sini Ibu buat di sini sumber datanya itu kita menggunakan Excel ya. Excel kita tulis nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, namanya ada Hendra. Oke, kita masukkan nama-namanya siapa, jenis kelaminnya, kemudian tempat lahir dan tanggal lahirnya itu dibuat. Nah, kemudian
Ya, setelah itu kita buat naskah utamanya atau dokumen masternya. Oke, contohnya di sini judulnya kita buat biodata. Kemudian ada nama, jenis kelamin, tempat, dan tanggal lahir. Oke, setelah kita buat dua, ya, yang pertama tadi kita buat file sumbernya menggunakan Excel. Ingat, setelah kita membuat ini, ya, membuat datanya, memasukkan datanya ini, jangan lupa disimpan, ya, disimpan dulu di save as. Oke, kalian bisa terserah mau nama filenya apa, boleh buat sumber data atau data tabel misalnya, seperti itu boleh. Nah, kemudian setelah itu kita buat naskah utamanya ini seperti ini kita menggunakan Word, ya, Microsoft Word. Oke, nah kemudian ini setelah ini baru kita menghubungkan dokumen master atau Word-nya dan sumber datanya tadi. Nah, langkahnya, ya, yang pertama kalian bisa menggunakan mailing atau start mail match, ya. Kemudian kita pilih select recipe, kemudian use existing list. Oke, ya. Oke, Ibu buat contohnya di sini. Oke, tunggu. Oke, coba kalian perhatikan, ya, di sini Ibu sudah buat. Oke, ini Ibu udah ada buat sumber data. Kita coba lihat, ya. Nah, oke. Ini sumber data yang Ibu buat, ya. Nah, ada nama, ada jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Ya, ini sudah Ibu buat di sini. Oke, kemudian, ya, setelah ini kita buat, kita simpan, ya. Kalian simpan dulu file, kemudian save as, kemudian simpanlah apa nama filenya. Misalnya kalian buat sumber data, diklik kanan sumber data, kemudian penyimpanannya kalian mau nyimpannya di dokumen boleh, atau di data D boleh, atau kalian mau nyimpan di flash disk juga silakan. Oke, setelah selesai disimpan baru save, ya. Setelah buat ininya dipilih lokasi penyimpanan dan nama filenya, kita klik save. Oke, nah setelah itu ini kita close dulu, ya, sumber datanya tadi kita close. Kemudian kita buat tadi dokumen utamanya, ya. Kita buat dokumen utama nih, Ibu buat di sini, ya. Coba ini. Oke, ya. Oke, nah di sini contoh di sini Ibu hapus namanya dulu. Oke, seperti ini, ya, Nak, ya. Nah, kemudian cara menggabungkannya bagaimana, melakukan match-nya. Lihat, posisi kursor harus di sini, ya. Posisi kursor harus di posisi nama. Nah, kemudian kita klik menu mailing, kemudian kita klik start mail match. Oke. Kemudian kita pilih normal Word document. Oke. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita klik select recipe. Oke. Select recipe ini digunakan untuk memilih, ya, menggunakan apa tadi sumber data kita tadi mana, ya, kita gunakan yang use existing list. Oke. Nah, kita ambil, ya, kita buka penyimpanan ini kita tadi, penyimpanan sumber data kita tadi, ya. Ibu tadi menyimpannya di dokumen, Ibu akan buka, kemudian Ibu buka sumber data, ya, kemudian klik open. Oke. Nah, perhatikan di sini, ini ada 3 sheet, ya, sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Sheet 1, sheet 2, sheet 3. Sekarang kalian perhatikan, kalian mengetik sumber data tabel nama, jenis kelamin tadi itu di sheet berapa. Jadi ingat, ya, kalau di Excel itu biasanya itu standarnya dia akan muncul 3 sheet, ya, 3 sheet standarnya, ya. Nah, kalian harus perhatikan, kalian mengerjakan data-data tadi itu di sheet berapa. Nah, karena Ibu tadi mengerjakannya di sheet 1, maka Ibu akan pilih sheet 1 di sini, ya. Jadi kalau kalian mengerjakannya di sheet 2 tadi, maka kalian harus klikkan sheet 2. Oke, ya, seperti itu. Nah, oke, ini Ibu klik oke. Nah,
kan muncul seperti ini. Kemudian kita klik yang insert match field nih. Oke, kalian perhatikan di sini sudah muncul ya. Nah, ada nama, ada jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nah, nama ya kan kita tadi kursornya ada di nama, berarti kita klik di sini adalah nama. Oke. Nah, tanda dia sudah di merge itu adalah tanda kurung ya, tanda kurung ini. Oke. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke jenis kelamin lagi, jenis kelamin. Oke, kembali kita klik insert match field. Kemudian kita klikkan jenis kelamin. Oke. Nah, kemudian tempat tanggal lahir lagi. Oke, kalian bisa klik kembali. Nah, tempat tanggal lahir, perhatikan di sini ada tempat dan tanggal lahir. Berarti kita klik dulu tempat lahirnya. Kemudian kita kasih koma. Setelah itu baru kita masukkan lagi apa? Tanggal lahir. Oke, nah seperti ini. Nah, ya, ini sudah seperti ini. Kemudian bagaimana? Nah, kita tampilkan dulu hasilnya seperti apa ya. Cara untuk menampilkan hasilnya, kalian bisa klik dengan tanda nih yang seperti kaca pembesar, preview result. Sekarang perhatikan, sudah muncul namanya Hendra Pahawang ya. Nah, jenis kelaminnya laki-laki, Bandar Lampung dan sebagainya ya. Nah, ini udah muncul dia. Nah, kemudian bagaimana untuk melihat tadi kan data kita ada berapa ya? Ada 5 tadi kalau ibu nggak salah, ada 5 tadi data kita. Nah, untuk melihat data berikutnya bagaimana? Untuk melihat data berikutnya kita klikkan next recordnya ya. Oke, namanya sudah Rusdi Putra. Oke, kemudian yang record ketiga adalah Indah Putri, kemudian Adi Saputra, kemudian ya, data kita ada 4 tadi berarti ternyata ya. Nah, seperti ini udah masuk. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menyimpan dan mencetak ya. Ini udah masuk ya. Nah, sekarang kita mau mencetaknya atau menyimpannya. Bagaimana caranya? Kita klikkan ya. Kita klikkan finish atau merge. Nah, perhatikan ya. Ini contoh kan ibu buatnya cuma 4. Nah, seandainya kalian membuat surat massal pesertanya ada 100, nah inilah gunanya ya. Jadi kalian tak perlu membuat mengeditkan namanya sebanyak 100 orang, tidak perlu ya. Jadi kita tinggal buat namanya di sumber data tadi, kemudian kita merge-kan, jadi udah langsung aja. Nah, untuk mencetak dan menyimpannya kita klikkan finish dan match, kita klik ya. Nah, kemudian di sini ada 3 menu ya. Ada 3 menu. Yang pertama itu ada edit individual document. Nah, ini kita gunakan ya, edit individual document kita gunakan jika ingin menyimpannya dalam bentuk file baru. Nah, file akan berisi beberapa halaman sesuai dengan jumlah data yang ada pada file Excel. Nah, kemudian ada print dokumen. Print dokumen jika kalian ingin mencetak langsung dokumennya ya. Oke, kemudian send email message ini kalau kalian ingin mengirim mengirim biodata ini dalam bentuk email ya, ingin mengirim pesan dalam bentuk email, kita gunakan send email message. Oke, kita coba ya. Kita klik edit individual document. Oke. Nah, sekarang dia muncul jendela seperti ini. Match recall all, current record, atau from blank 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 to blank blank blank. Oke. Ini maksudnya from dari mana ke mana ya. Misalnya kalian ingin mau mencetaknya itu dari halaman berapa ke halaman berapa, itu kita gunakan yang from. Oke. Nah, kemudian atau misalnya kalian hanya mau mencetak current record, misalnya kalian punya data itu 100, kalian mau current recordnya itu hanya dengan nama si A saja, misalnya dengan record nomor berapa, 50 misalnya, kalian klik yang current record ini tadi ya. Nah, jika kita mau semuanya kita simpan dan cetak, maka kita gunakan all, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang
coba diperhatikan ya, ini agak lari sedikit ininya ya. Oke, sekarang coba diperhatikan, kita rapikan sedikit ya, ini ya. Oke, seperti ini misal. Nah ya, nah ini kan ini halaman pertamanya, kemudian ini halaman keduanya. Oke, nah ini halaman keduanya. Oke, seperti ini halaman kedua. Kemudian ini yang record ketiga, ini record keempat atas nama si Rusdi. Nah, ini record si Indah Adiputra. Nah ini dia, semua tercetak. Jadi kalau semua sudah tercetak ini tinggal kita ngeprintnya, tinggal kita ngeprint ya. Ini sudah tersimpan, sudah tercetak di filenya, kemudian kita tinggal ngeprintnya. Oke, nah seperti itu. Oke, nah kemudian tadi ya, mailing tadi kita coba ulang lagi. Oke, ya udah, ini berarti dia udah jadi ya. Nah kemudian ada tambahan pentingnya ya, ada tambahan penting jika terdapat tambahan data yang baru ya, ada tambahan data baru pada Excel. Nah kamu bisa mengupdate-nya pada dengan Word. Dengan caranya bagaimana ya, kita bisa langsung mengeditnya di Microsoft Word-nya. Oke, cara mengeditnya gimana? Cara mengeditnya, oke, kita klik edit, mana dia? Oke ya, kita ulang lagi tadi. Jika kita jika kita ada tambahan data baru pada dokumen Excel, kamu tidak harus buka Excel-nya, tapi bisa langsung di Word-nya. Nah, caranya kalian klik tadi ya, masih dalam posisi di mailing, kemudian klik yang edit expand list ya. Oke. Nah, dia akan muncul seperti ini tampilannya. Oke, ya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik data file. Nih, data source-nya ini kita klik ya. Kita klik ini, kita klik, kemudian refresh. Kita refresh dulu ya. Nah, setelah terupdate baru klik OK-nya. Nah, seperti ini coba ya. Nah, misalnya kita mau kita mau edit ya. Oke, kita mau edit. Nah, diulang sekali lagi. Oke, misalnya sumber data ini kita mau edit ya, kita mau edit nih. Oke, misalnya nama siapa ini kita mau apakan? Nah, misalnya kita mau tambah ya. Ini kan datanya masih 4. Kita mau tambah nih datanya. Mau ada 2 lagi. Kita klik aja new entry. Oke, baru kita langsung ketikkan di sini. Misalnya namanya si Hanum ya. Nah, kemudian jenis kelaminnya apa? Perempuan misalnya. Kemudian tempat lahirnya di mana? Misalnya di Batam. Kemudian tanggal lahirnya tanggal berapa? Tanggal 2 misalnya November. Kemudian tahunnya 19 misalnya 2000 misalnya 2000
2000 berapa? 2000 lah kita buat misalnya. Oke. Nah, kemudian tambah lagi new entry. Oke, kemudian namanya siapa? Lola misalnya. Oke, jenis kelamin siapa? Perempuan. Kemudian dia tempat lahirnya apa? Palembang misal. Kemudian tanggal lahirnya, misalnya tanggal lahirnya tanggal 23 Juni 2015 contohnya ya. Nah, oke, udah. Kemudian ini kita kan. Yes. Nah, sekarang ini udah bertambah di sini ya. Oke, nah kemudian kita klik sumber datanya lagi, kemudian baru kita refresh. Nah, baru setelah itu oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, ini kita udah lihat. Oke, udah selesai. Kemudian kita apa lagi? Kita klik finish and merge kalau kita mau mencetaknya kembali. Ya. Atau kita lihat di sini tadi kan itu pertama data kita 4, record kita 4. Sekarang kita lihat yang record kelima. Benar gak namanya? Seperti itu tadi. Ya kan? Benar namanya si Hanum. Oke, yang keenam kita lihat. Oke, namanya si Lola. Nah, seperti ini ya. Nah, ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya tadi. Oke. Kemudian ya, ini dia tadi. Nah, ini seperti ini ya. Letakkan data pada masing-masing tempatnya, letakkan kursor di bagian nama, insert match field, kemudian opsi nama. Nih. Kemudian nah, preview hasilnya ini. Oke. Nah, kemudian menyimpan dan mencetak, ini tadi yang udah Ibu sebutkan. Nah, ini edit individual dokumen. Oke. Nah, kemudian klik edit recipient list jika ada tambahan baru ya. Kemudian data source-nya diklik, refresh, baru setelah itu oke. Ya. Nah, inilah dia tampilannya. Kalau kalian mau menambah atau mengedit langsung tadi di editnya ini ya, di data editnya. Oke, sekian materi kita tentang merge cell. Harapan Ibu kalian bisa mempraktekkannya di rumah bagi yang memiliki laptop atau komputer. Oke, sekian. See you next pertemuan.